الفاتح لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وآل بيته ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والأولياء أشهد أوصاني ثم إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع مشايخنا وأصولهم وفروعهم وأولادهم وأزواجهم وذرياتهم وأساتذتهم ومشايخهم ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ آبائنا ثم إلى جميع مصنف كتابنا ثم إلى حضرة الشيخ محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي ثم إلى جميع مؤلف كتابنا ثم إلى جميع أساتذتنا ثم إلى جميع أبينا وأمتنا وجدنا وجدتنا وأمنا وأماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالنا وخالاتنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baiklah, sebelum saya melanjutkan, jika nanti terdapat kesalahan, kekhilafan, kekurangan baik dalam bentuk tulisan atau penyampaian, mohon kritik dan saran Anda atau ralat dari Anda melalui nomor 085259717000 baik via call atau WA atas nama saya sendiri Muhammad Mahfud Rosi, atau bisa langsung Anda tulis di kolom komentar YouTube channel Moh Mahfud Rosi. Atas segala kritik dan saran Anda serta ralat dari Anda sekaligus support dari Anda, saya sampaikan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Materi sebelumnya bagian ke-15 itu ya. Itu pembahasannya adalah membahas tentang isim fa'il, kemudian ada isim ma'rifat, nakirah dan lain sebagainya, semua jenis-jenisnya. Maka pada kali ini saya akan melanjutkan yaitu lafal dhahabata, di mana sebelumnya adalah yang kita bahas adalah Fatimatu wa Aisyatu. Sekarang lafal dhahabata. Fatimatu adapun Fatimah, wa Aisyatu dan Aisyah, dhahabata itu telah berangkat siapa? Huma, berdhamir huma, ta. Kemana kembalinya huma ini? Kembali pada lafal Fatimatu wa Aisyatu, yaitu dua orang. Dhahabata itu sudah berangkat siapa? Huma. Yang dimaksud adalah siapa? Fatimah dan Aisyah. Berangkat ke mana? Ilal madrasati, menuju ke sekolah. Nah, lafal dhahabata, zahabanya, zahaba, menurut rumus A3, rumus A3 itu kita menentukan susunan mubtada khobar pelengkap atau mubtada pelengkap khobar, seperti itu ya. Silakan dilihat video sebelumnya. Nah, di sini menurut rumus A3, zahabanya itu adalah menjadi khobar, karena berada setelah mubtada dan pantas bermakna itu atau adalah. Jadi Fatimatu, adapun Fatimah, wa Aisyatu dan Aisyah, dhahabata itu telah berangkat siapa? Huma, atau siapa keduanya, atau siapa Fatimah dan Aisyah. Jadi lafal dhahaba di sini adalah menjadi khabar. Kenapa? Yaitu berada setelah mubtada dan pantas bermakna itu atau adalah. Karena jika walaupun setelah khabar tapi tidak pantas bermakna itu atau adalah, maka bukan khabar,
kemungkinan menjadi sebagai pelengkap. Dasarnya wal khabarul juz'ul mutimmul faidah kallahu barrun wal ayati syahidah wa mufradan yati wa yati jumlah hawiyata ma'na alladhi siqat la khabar bagian penyempurna faidah macamnya khabar mufrad dan khabar jumlah. Khabar bagian penyempurna faidah macamnya khabar mufrad dan khabar jumlah. Jadi khabar adalah merupakan penyempurna daripada faidah. Adapun Fatimah dan Aisyah dhahabata itu telah berangkat. Jadi khabar adalah penyempurna daripada kalimat sebelumnya. Khobar itu ada dua, ada khobar mufrad, ada khobar jumlah. Nah, bagaimana dengan dhahabata ini termasuk khobar mufrad atau khobar jumlah? Perlu diingat, khobar ada dua, satu ada khobar mufrad, dua ada khobar ghairu mufrad. Ini materinya sudah dibahas pada bagian jilid 3. Jadi lebih lengkapnya di situ ada macam-macam khobar, sudah begitu juga macam-macam mubtada di bagian amsilati jilid 3. Dasarnya wal khabarul juz'ul mutimmul faidah kallahu barrun wal ayati syahidah wa mufradan yati wa yati jumlah hawiyata ma'na alladhi siqat la khabar bagian penyempurna faidah macamnya khabar mufrad dan khabar jumlah. Khabar bagian penyempurna faidah macamnya khabar mufrad dan khabar jumlah. Dhahabata adalah khabar ghairu mufrad yang jumlah. Karena ghairu mufrad itu ada dua, ada jumlah, ada syibih jumlah. Nah, dhahabata ini adalah khabar ghairu mufrad yang jumlah. Yaitu jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Ya, apa jumlah fi'liyah? Khobar yang jumlah fi'liyah itu khobar yang terdiri dari susunan fi'il dan fa'il. Jadi khobar jumlah fi'liyah itu adalah khobar yang terdiri dari susunannya fi'il dan fa'il. Contoh di sini, dhahaba fi'il, kemudian ta dalam al-rofa menjadi fa'il. Maka khobarnya di sini adalah khobar jumlah. Khobar yang berupa susunan atau terdiri susunan fi'il dan fa'il. Untuk nomor yang berada di bed ini 154, 155 ini menyesuaikan dengan dasar di panduan buku. Jadi Anda tinggal mencocokkan sambil dibuka buku Khulasoh atau buku Nadhaman Nadham Alfiyah, insya Allah sesuai dengan nomor yang di buku. Lebih tepatnya silakan dibuka lagi materi jilid 3 yang menjelaskan tentang macam-macam mubtada dan khabar. Kembali di sini, dhabata menjadi khabar. Ingat khabar ada dua, ada khabar mufrad, ada ghairu mufrad. Nah, di sini dhahabata adalah termasuk khobar yang ghairu mufrad. Ghairu mufrad yang mana? Jumlah apa syibih jumlah? Yang jumlah. Jumlah ismiyah apa fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Karena terdiri daripada susunan fi'il dan fa'il. Dhahaba fi'il, ta dalam al-rafa menjadi fa'il. Fatimatu wa Aisyatu dhahabata ilal madrasati. Dhahaba
Rumus utama. Bedakan setiap kata antara isim, fi'il, huruf. Isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja, huruf selain kata benda dan kata kerja. Itu ya. Dasarnya isman wa fi'lan thumma harfan mayyiza lafdhan bima minal alamati riza. Bedakan dulu isim, fi'il dan huruf dengan tanda-tanda isim, fi'il, huruf. Silakan lebih tepatnya di bagian pertama ya, tentang rumus utama. Nah, di sini ternyata dhahaba itu adalah fi'il. Apa artinya dhahaba? Pergi atau berangkat. Berarti menunjukkan kata kerja. Jadi dhahaba menurut rumus utama adalah fi'il. Artinya dhahaba adalah pergi atau berangkat. Jadi menunjukkan kata kerja. Ingat, isim menunjukkan kata benda, fi'il menunjukkan kata kerja. Jika yang kita temui ternyata fi'il, maka terapkan rumus B1, B2, B3. Rumus B1. Tentukan fi'il antara madhi, mudhari, amar, nahi. Jadi menentukan dhahaba ini fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar atau fi'il nahi. Rumus B2. Tentukan fi'il antara mujarrad atau mazid, mabni atau mu'rab, ma'lum atau majhul. Menentukan juga atau membedakan juga apakah dhahabanya ini termasuk fi'il madhi mujarrad atau mazid, atau termasuk fi'il mabni atau mu'rab, apa juga termasuk maklum atau majhul. Itu rumus B2. Rumus B2. Tentukan fi'il antara mujarrad atau mazid, mabni atau mu'rab, maklum atau majhul. Maka kemudian apakah di rumus B3 ini? Rumus B3. Jadikan susunan kata menjadi fi'il, fa'il, pelengkap. Fi'il, pelengkap, fa'il, pelengkap, fi'il, fa'il. Bila ada titik maka menjadi titik, fi'il, fa'il, pelengkap. Titik, fi'il, pelengkap, fa'il. Titik, pelengkap, fi'il, fa'il. Ada yang susunnya pelengkap dulu baru fi'il, fa'il. Ada yang seperti itu. Insya Allah kalau mengikuti terus, insya Allah akan faham dan hafal. Silakan ikuti terus materi ini. Baiklah, berikutnya adalah Fatimatu wa Aisyatu dhahabata ilal madrasati. Dhahaba menurut rumus B1 adalah madhi. Jadi rumus B1 membedakan madhi, mudhari, amar, nahi. Menurut rumus B1, dhahaba adalah madhi. Ingat, apabila madhi maka kata tersebut menunjukkan makna kata lampau. Baik tadi, barusan, kemarin, dan sebelumnya. Artinya sudah dilaksanakan. Pelaksanaannya sudah. Itu madhi. Kemudian dhahaba menurut rumus B2 mujarrad atau mazid. Dhahaba menurut rumus B2 adalah mujarrad. Artinya mujarrad adalah asli, tidak ada tambahan. Sedangkan mazid adalah tambahan, ada tambahannya. Baik itu tambahan alif atau tasydid seperti fa'alah, mazid. Jadi dhahaba menurut rumus B2 adalah madhi mujarrad. Ikut wazan fa'alah. Ikut wazan fa'alah. Rumus B2 berikutnya dhahaba mabni atau mu'rab. Dhahaba adalah mabni. Mabni apa? Mabni fathah. Apa cirinya mabni fathah itu?
huruf terakhir dibaca fathah. Dhahaba. Jadi fi'il madhi mabni fathah. Huruf terakhir itu dibaca fathah. Fa'ala, kataba, qa'ada, nasara. Nasara. Dhahaba. Dasarnya wa akhiral madhi iftahanhu mutlaqa wa dhumma imbi wawi jam'in ulhiqa. Akhirnya madhi dibaca dengan fathah. Jika ada wawu jamak maka dhammah. Akhirnya fi'il madhi itu dibaca fathah selagi tidak diakhiri oleh wawu jamak. Jika diakhiri wawu jamak maka dibaca dhammah. Menjadi dhahabu, kataba, katabu, nasara, nasaru. Nanti pada pembahasan berikutnya. Fatimatu wa Aisyatu dhahabata ilal madrasati. Dhahaba menurut rumus B1 adalah madhi. Kemudian B2-nya mujarrad ikut wazan fa'ala. Rumus B2 berikutnya mabni fathah. Jadi dhahaba fi'il madhi mabni. Mabni apa? Mabni fathah. Yaitu huruf terakhir dibaca fathah. Ba. Zahaba. Rumus B2 yang terakhir maklum atau majhul. Dhahaba adalah fi'il madhi yang maklum. Jadi bukan majhul. Maklum artinya aktif, sedangkan majhul itu adalah pasif. Apa ciri madhi maklum itu? Huruf awal dibaca fathah. Jadi cirinya madhi maklum adalah huruf awal dibaca fathah. Di sini za. Fa'ala, fa. Huruf awal dibaca fathah. Kataba, ka. Huruf awal dibaca fathah itu berarti madhi maklum. Dasarnya wasakinin dhamira raf'in hurrika wa bad'u ma'lumin bi fathin sulika. Awalnya fathah madhi maklum sulasi. Jika ada dhamir rafa sukun pasti. Jadi awalnya fi'il madhi maklum sulasi itu huruf awal dibaca fathah. Sedangkan jika ada dhamir rafa sukun pasti ini keterangannya berikutnya. Artinya fi'il madhi jika bertemu dengan dhamir rafa maka pasti dibaca sukun. Keterangannya ada di bab lain. Cirinya madhi maklum adalah huruf awal dan terakhir dibaca fathah. Contoh, da titik ba. Cirinya madhi maklum adalah huruf awal dan terakhir dibaca fathah. Terakhir menunjukkan kemabniannya fi'il madhi, itu maksudnya ba. Sedangkan yang awal ini menunjukkan maklumnya madhi tersebut dibaca fathah berarti maklum. Da berarti madhi maklum. Dhahabu itu madhi maklum. Kenapa terakhir tidak dibaca fathah? Karena bertemu dengan wawu jamak. Dhahabu, dhahaba, dhahaba, dhahabu. Fatimatu wa Aisyatu dhahabata ilal madrasati. Rumus B3 ta di sini dhahaba tadi sudah selesai adalah fi'il madhi dengan uraiannya lengkap. Setelah fi'il ada fa'il. Ingat fa'il ada dua, ada fa'il dhohir yaitu tertulis jelas setelah fi'il, di mana fa'ilnya itu berada setelah fi'il, sedangkan fa'il dhamir itu fa'ilnya berada sebelum fi'il. Dengan menggunakan fa'ilnya nanti
dengan dhamir. Jadi saya ulangi lagi, fa'il dhohir pelakunya tertulis jelas setelah fi'il. Fa'il dhamir itu pelakunya berada sebelum fi'il. Seperti di sini, ta ini dalam hal rafa menjadi fa'il. Yaitu setelah fi'il di sini dibayangi pertanyaan atau apa atau siapa. Dhahaba itu sudah berangkat. Siapa? Ta, siapa kedua orang perempuan? Siapa huma? Ta adalah kode fa'il berupa dhamir huma. Ta adalah kode fa'il yang berdhamir huma digunakan untuk dua orang perempuan. Jadi ta adalah kode fa'il yang berdhamir huma digunakan untuk dua orang perempuan. Siapa di sini? Fatimah dan Aisyah. Di mana fa'il berada sebelum fi'il? Yaitu Fatimatu wa Aisyatu. Jadi tadi disampaikan bahwa fa'il dhohir itu tertulis jelas setelah fi'il. Tapi kalau dhamir, fa'ilnya berada sebelum fi'il. Dhahaba fi'ilnya. Fa'ilnya mana? Fatimatu dan Aisyatu. Itu yang dimaksud. Jadi pelakunya itu berada sebelumnya fi'il. Maka ketika fa'ilnya menggunakan fa'il dhamir yang kembali kepada sebelumnya fi'il tersebut. Seperti di sini, dhahabata fa'ilnya menggunakan dhamir huma. Huma kembali kepada sebelumnya fi'il, sebelumnya dhahaba. Apa? Fatimatu wa Aisyatu. Dasarnya wabada fi'lin fa'ilun fa'il dhahar fahuwa wa illa fa dhamirin istatar. Dan fa'il setelah fi'il bila dhahir, dan jika tidak maka fa'ilnya dhamir. Jadi fa'il dhahir itu adalah setelah fi'il. Jika dhamir maka berarti fa'ilnya berada sebelum fi'il. Jika fa'il dhamir berarti fa'ilnya berada sebelum fi'il. Seperti contoh di atas. Ta berdhamir huma, yang di atas ini dhahabata, digunakan untuk dua orang perempuan. Yang kembali di sini adalah pada lafal Fatimatu wa Aisyatu. Kiranya sampai di sini dulu pertemuan pada kali ini, yaitu tentang lafal dhahabata. Berikutnya insyaallah pembahasan ilal madrasati. Semuanya akan contoh, ini akan diurai satu persatu. Insyaallah jika mengikuti terus akan faham dan hafal. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sama-sama mendapat barokah. Baik dari penyusun, dari guru, dan dari kedua orang tua kita bersama. Sekali lagi jika terdapat kesalahan, kekurangan, kehilafan baik dalam bentuk tulisan atau contoh lainnya, saya mohon kritik dan saran Anda sekaligus ralat dari Anda. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.